Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu basis dan dimensi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ita Ulfasari, NIM 230701955. Dan rekan saya ada Aulia Rahmayanti Putri, NIM 23010190119, dan Dede Ardianto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang basis dan dimensi. Definisi: jika V adalah sembarang ruang vektor dan S sama dengan V1, V2 sampai Vr merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor pada V, maka S kita namakan basis untuk V jika S sembarang linier dan S merentang V. Langsung di contoh 30. Misalkan F1 1 2 1, F2 1 2 9 0, F3 3 3 4. Tunjukkan bahwa himpunan S, V1, V2, dan V3 adalah basis untuk R3. Untuk membuktikan bahwa himpunan S, V1, V2, dan V3 adalah basis untuk R, kita harus memenuhi dua syarat terlebih dahulu, yaitu seperti yang di buku: S merentang V, S merentang V, dan S bebas linier. Dan untuk membuktikan S merentang V, kita ambil yang S merentang V terlebih dahulu. Maka kita perlihatkan bahwa sembarang B, B1, B2, B3 dapat dinyatakan sebagai komponen-komponen linier, yaitu B1, B sama dengan K1, V1, K1, V1, tambah K2, V2, tambah K3, V3, K2, V2. B, yaitu B1, B2, B3, B1, B2, dan B3 sama dengan K1, V1 meliputi 1, 2, 1. Tulis 1, 2, 1. K2, V2 2, 9, 0. 2, 9, 0. Dan K3 sama dengan K3 3, 3, 4. B1, B2, B3. K1 kali 1, kalikan silang K1. K1 kali 2, K2, K2. K3 kali 3, 3, K3. Ini kali 2, yaitu K2, K2. K2 kali 9, 9, K2. K3 kali 3, 3, K3. K1 kali 1, K1. K2 kali 0, sudah ditulis 3, K3 kali 4, 4, K3. Atau K1
2K2 3K3 sama dengan B1. 2K2 9K2 3K3 sama dengan B2. 3K3 tambah, oh maaf, ini K1 ya. Ini 2K1. K1 tambah, ini tadi 0. 4K3 sama dengan B3. Jadi, untuk memperlihatkan bahwa S merentang V, maka kita harus memperlihatkan bahwa sistem 4.4 mempunyai pemecahan untuk semua pilihan B, B1, B2, B3. Untuk membuktikan bahwa S bebas linear, kita harus memperlihatkan bahwa satu-satunya pemecahan dari ini sudah ya, S merentang V sudah terbukti. Sekarang kita mencari S bebas linear. K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3 sama dengan 0. K1 V1 seperti yang atas tadi, tinggal kita tulis saja K1 tambah 2K2 tambah 3K3 sama dengan 0. 2K1 9K2 3K3 sama dengan 0. K1 tambah 4K3 sama dengan 0. Jadi, hanya mempunyai pemecahan trivial. Jika dapat secara serempak membuktikan, kita dapat secara serempak membuktikan bahwa S bebas linear dan merentang R3 dengan memperlihatkan matriks. Jadi, kita menggunakan matriks. Dan kita sekarang akan ubah ini menjadi matriks. Kita buktikan matriks ini kan jadinya 1 1 2 3 2 9 3 1 0 4. Kita buktikan matriks ini, jika bernilai tidak 0, maka terbukti bahwa ini bebas linear. Kita akan membuat det A. Satu, 2, 1, 2, 9, 0, 3, 3, 4. Jadi kita ambil yang 2 ini ya. 1, 2, 2, 9, 1, 0. Kita kalikan silang. 1 kali 9 ini bernilai positif, 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 negatif, negatif. 1 kali 9, 9 kali 4 ya 36. Itu 2 kali 3 kali 1 tambah 6, 3 kali 2 kali 0 tambah
0. Dikurangi 3 kali 9 kali 1, 27. 1 kali 3 kali 0, 0. 2 kali 2 kali 4, 16. 36 tambah 6, 42. Dikurangi 27 kali tambah 16, 43. Sama dengan min 1. Jadi terbukti matriks ini tidak bernilai 0, maka terbukti bahwa ini bebas linier. Yang syarat 2 tadi berarti udah selesai semuanya. Berarti himpunan S V1, V2, V3 adalah. Selanjutnya teorema 9. Jika S sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn adalah basis untuk ruang vektor V, maka setiap himpunan dengan lebih dari n vektor adalah tak bebas linier. Bukti misalkan S aksen sama dengan W1, W2 sampai Mn adalah sembarang himpunan M vektor pada V dinamakan M lebih dari N jika ingin memperlihatkan bahwa S aksen tak bebas linier karena S sama dengan V1, V2 sampai Fn adalah sebuah basis, maka setiap W dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor S. Katakanlah W1 sama dengan A11 V1 tambah A21 V2 tambah sampai dengan AN1 Fn. W2 A12 V1 tambah A22 V2 tambah sampai AN2 Vn. Wn sama dengan A1M V1 tambah A2M V2 tambah sampai AMN Vn. Untuk memperlihatkan bahwa S aksen tak bebas linier, maka harus kita cari skala-skala K1, K2 sampai dengan Km yang terdiri yang tidak semuanya 0, sehingga K1 W1 sama dengan K2 W2 tambah sampai Km Wm sama dengan 0. Dengan menggunakan persamaan-persamaan dalam 4.8, maka dapat kita tuliskan kembali sebagai seperti ini. K1 A11, K2 tambah K2 A12 tambah sampai Km dan seterusnya. Permasalahan untuk membuktikan bahwa X aksen adalah himpunan tak bebas linier, dengan demikian direduksi untuk memperlihatkan bahwa ada skalar K1, K2 sampai dengan Km yang tidak semuanya 0 yang memenuhi A11 K1 tambah A21 K2 tambah sampai A1M Km sama dengan 0. 2 A21 K1 tambah A22 K2 tambah sampai dengan A2M Km sama dengan 0. AN1 K1 tambah AN2 K2 tambah sampai dengan ANM Km sama dengan 0. Karena di 4.10 mempunyai lebih banyak bilangan tak diketahui ketimbang persamaan, maka bukti tersebut sudah lengkap karena teorema 1 pada bagian 1.3 menjamin adanya pemecahan tak trivial. Saya Aulia Rahmayanti Putri, NIM 230701901119. Saya akan melanjutkan materi basis dan dimensi.
Teorema 10, sebarang dua baris untuk ruang vektor berdimensi berhingga mempunyai jumlah vektor yang sama. Bukti misalkan S himpunan dari V1, V2 hingga Vn dan S aksen sama dengan himpunan W1, W2 hingga Wm adalah dua basis untuk sebuah ruang vektor V yang berdimensi berhingga karena S adalah sebuah basis dan S aksen adalah himpunan bebas linier. Maka teorema 9 menunjukkan bahwa M kurang dari sama dengan N. Demikian juga karena S aksen adalah sebuah basis dan S bebas linier, kita juga memperoleh N kurang dari sama dengan M, maka M sama dengan N. Contoh, basis baku untuk R pangkat N mengandung N vektor, maka setiap basis untuk R pangkat N mengandung N vektor. Misal, setiap basis untuk R pangkat 2 mempunyai 2 vektor dan setiap basis untuk R pangkat 3 mempunyai 3 vektor. Karena R pangkat 2 bidang secara intuitif berdimensi 2 dan R pangkat 3 secara intuitif berdimensi 3, maka dimensi ruang-ruang ini sama seperti banyaknya vektor pada basis-basisnya. Ini menyarankan definisi berikut. Definisi dimensi sebuah ruang vektor V yang berdimensi berhingga didefinisikan ruang vektor 0 mempunyai dimensi 0. Contoh, tentukan basis dan dimensi untuk ruang pemecahan dari sistem homogen 2x1 ditambah 2x2 dikurangi x3 ditambah x5 sama dengan 0. Min x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 dikurangi 3x4 ditambah x5 sama dengan 0. X1 ditambah x2 dikurangi 2x3 dikurangi x5 sama dengan 0. X3 ditambah x4 ditambah x5 sama dengan 0. Pada contoh sebelumnya telah menemukan hasil pemecahan x1 sama dengan min S min T, x2 sama dengan S, x3 sama dengan min T, x4 sama dengan 0, x5 sama dengan T. Sehingga vektor-vektor pemecahan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. x1, x2, x3, x4, x5. Sama dengan min S min T, S min T 0 T sama dengan dipisahkan antara S dan T, maka hasilnya min S 0 0 0 ditambah min T 0 min T 0 T sama dengan dipisahkan antara S dan T, S-nya dikeluarkan. S min 1, 1, 0, 0, 0. Kemudian T-nya juga dikeluarkan. Min 1, 0, min 1, 0, 1. Hasil vektornya yaitu V1 sama dengan min 1, 1, 0, 0, 0 dan V2 sama dengan min 1, 0, min 1, 0, 1. Merentang ruang pemecahan tersebut karena vektor-vektor tersebut juga bebas linier, maka himpunan F1, F2 adalah sebuah basis dan ruang pemecahan tersebut adalah ruang berdimensi 2. Teorema 11. A. Jika S himpunan V1, V2 hingga Vn adalah sebuah himpunan N vektor bebas linear pada sebuah ruang V yang berdimensi N, maka S adalah sebuah basis untuk V. B. Jika S himpunan V1, V2 hingga Vn adalah sebuah himpunan N vektor yang merentang ruang V yang berdimensi N, maka S adalah basis untuk V. C. Jika S himpunan V1, V2 hingga Vr adalah sebuah himpunan bebas linear pada ruang V yang berdimensi N dan R kurang dari N, maka S dapat diperbesar menjadi basis untuk V, yakni vektor-vektor VR plus 1
hingga Vn, sehingga himpunan V1, V2 hingga Vr, Vr plus 1 hingga Vn adalah sebuah basis untuk V. Contoh, perlihatkan bahwa V1 sama dengan min 3,7 dan V2 5,5 adalah sebuah basis untuk R pangkat 2. Pemecahannya karena tidak satupun di antara vektor tersebut merupakan perkalian skalar dari vektor lainnya, maka S sama dengan himpunan V1, V2 bebas linier. Karena R pangkat 2 berdimensi 2, maka S adalah basis untuk R2 menurut bagian A dari teorema 11. Selanjutnya, menuju materi ruang baris dan kolom matriks, rank penerapan terhadap pencarian matriks. Definisi, tinjaulah matriks M kali N. Matriks A sama dengan A11, A12 hingga A1N. A21, A22 hingga A2N. AM1, AM2 hingga AMN. Ruang baris matriks terbentuk dari baris-baris A yang dinamakan vektor baris-baris A. Vektor-vektor baris A yaitu R1 sama dengan A11, A12 hingga A1N. R2 sama dengan A21, A22 hingga A2N. RM sama dengan AM1, AM2 hingga AMN. Subruang dari nilai N merupakan ruang baris atau row space A. Terus selanjutnya ruang kolom matriks terbentuk dari kolom-kolom A yang dinamakan vektor kolom A. Vektor-vektor tersebut adalah C1, A11, A21, AM1, C2, A12, A22 hingga AM2. Kolom CN, A1N, A2N hingga AMN. Contoh A210, 3, min 1, 4. Vektor-vektor baris A adalah vektor baris A adalah R1, 2, 1, 0 dan R2 sama dengan 3, min 1, 4. Vektor-vektor kolom A adalah C1, 2, 3, C2, 1, min 1 dan C3 sama dengan 0, 4. Selanjutnya, teorema 12. Operasi baris elementer tidak mengubah ruang baris sebuah matriks jika A dan B adalah matriks-matriks yang ekuivalen. Selanjutnya, teorema 13. Vektor-vektor baris tak nol berbentuk eselon baris dari matriks A membentuk baris untuk ruang A. Contoh, carilah sebuah basis untuk ruang yang direntangkan oleh vektor-vektor V1 sama dengan 1, min 2, 0, 0, 3, V2, 2, min 5, min 3, min 2, 6, V3, 0, 5, 15, 10, 0, V4, 2, 6, 18, 8, 6. Caranya, ruang yang direntangkan oleh vektor-vektor ini adalah ruang baris dari matriks, yaitu 1, min 2, 0, 0, 3, 2, min 5, min 3, min 2, 6, 0, 5, 15, 10, 0, 2, 6, 18, 8, 6. Setelah ditulis menjadi matriks, bilangan ini dijadikan reduksi, yaitu membuat segitiga nol pada matriks. Hasilnya yaitu 1, min 2, 0, 0, 3, 0, 1, 3, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vektor-vektor baris tak nol pada matriks ini adalah W1 sama dengan
1 min 2 0 0 3. W2 sama dengan 0 1 3 2 0. W3 0 0 1 1 0. Vektor-vektor ini membentuk basis bagi ruang baris tersebut dan sebuah konsekuensinya maka membentuk basis untuk ruang yang direntangkan oleh V1, V2, V3, dan V4. Vektor baris dari sebuah matriks pada notasi horizontal dan vektor kolom dari sebuah matriks pada notasi vertikal akan lebih mudah kita pahami. Jika ingin mengerjakan soal yang awalnya notasi vertikal ke horizontal, yaitu ruang kolom matriks akan sama seperti ruang baris transposnya. Cara mengerjakannya dapat mencari ruang kolom matriks A dengan mencari basis untuk ruang baris A transpos dan kemudian mengubahnya kembali ke notasi vertikal jika diinginkan. Contoh selanjutnya, carilah baris untuk ruang kolom. A sama dengan 1, 0, 1, 1, 3, 2, 5, 1, 0, 4, 4, min 4. Yang pertama, dengan mentransposkan matriks A, yaitu mengubah yang awalnya baris menjadi bentuk kolom. A transpos sama dengan 1, 0, 1, 1, 3, 2, 5, 1, 0, 4, 4, min 4. Setelah itu mereduksi ke dalam bentuk echelon baris, hasilnya 1, 3, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi vektor 1, 3, 0 dan vektor 0, 1, 2 membentuk basis bagi ruang baris A transport atau secara ekivalen sama dengan W1 sama dengan 1, 3, 0, W2 sama dengan 0, 1, 2 membentuk basis untuk ruang kolom A. Selanjutnya teorema 14. Jika A adalah sebarang matriks, maka ruang baris dan ruang kolom A mempunyai dimensi yang sama. Contoh matriks A 1, 0, 1, 1, 3, 2, 5, 1, 0, 4, 4, min 4. Seperti contoh sebelumnya, mempunyai ruang kolom berdimensi 2. Jadi teorema 14 menyatakan bahwa ruang berdimensi tersebut juga berdimensi 2. Untuk melihat bahwa kasusnya memang demikian, maka kita reduksi A terhadap bentuk echelon baris yang menghasilkan 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, min 1, 0, 0, 0, 0. Karena matriks ini mempunyai dua baris tak nol, maka ruang baris A berdimensi 2. Definisi dimensi ruang baris dan ruang kolom matriks A dinamakan ring A dan dinyatakan dengan ring A. Misalnya, matriks A sebelumnya mempunyai ring 2. Baik, nama saya Didi Ardianto, NIM 2307018047, akan menerangkan pembahasan selanjutnya. Kesimpulannya, bagian ini dengan satu hasil tambahan mengenai sistem persamaan linier. Tinjaulah sistem persamaan linier A, X sama dengan B, atau secara ekuivalen A 1, 1 A 1, 2 sampai A 1N. Lagi A 21 A 22 sampai A 2N sampai A M 1 A M 2
sampai A M N. Cara mengerjakannya yaitu dengan cara mengalihkan metrik-metrik pada ruas kiri. Maka sistem ini dapat ditulis kembali sebagai A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X2 ditambah sampai A1N dikali XN. Seperti ini. Seterusnya ke bawah itu dengan B2 sampai BN. Atau bisa juga ditulis seperti X1 metrik A11 A21 sampai AN1 tambah X2 A12 A22 sampai AN2 sampai seterus tambah XN metrik A1N A2N sampai ANN sama dengan B1 B2 sampai BN. Jadi karena ruas kiri persamaan ini adalah kombinasi linear vektor-vektor dari kolom A, maka jelas bahwa sistem AX sama dengan B adalah konsisten jika dan hanya jika B adalah kombinasi linear vektor-vektor dalam kolom A. Teori 16. Sebuah sistem persamaan linear AX sama dengan B adalah konsisten jika dan hanya jika B berada dalam kolom A. Contoh, misalkan AXB adalah sistem linear. Contohnya adalah seperti 132 132 12 min 3 21 min 2
X1, X1, X2, X3. Sama dengan 1 min 9 min 3. Pecahkanlah sistem tersebut dan gunakan hasil itu untuk menyatakan B sebagai kombinasi linear dari vektor kolom A. Jadi pemecahan dengan memecahkan sistem menggunakan eliminasi Gauss akan menghasilkan buktian bahwa X1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 1, X3 sama dengan 3. Jadi dari persamaan tersebut bisa ditulis sebagai 2 kolom min 1 1 2. X2 nya min 1, karena min 1 jadi tidak dituliskan, itu 3 2 1. Ditambah 3 2 ini ya 2 3 2 3 2 sama dengan 1 min 9 min 3. Kita akan mengakhiri bagian ini dengan menyelidiki beberapa hubungan antara notasi rank dengan sistem persamaan linear. Nah, teorema berikutnya merupakan konsekuensi langsung dari teorema 16, yaitu teorema 17. Sebuah sistem persamaan linear A X sama dengan B akan konsisten jika dan hanya jika rank dari metrik koefisien A sama dengan rank dari metrik yang diperbesar A banding B. Hasil ini dengan mudah diuraikan jika kita masih mengingat bahwa rank sebuah metrik adalah sama dengan jumlah baris-baris tak nol dalam bentuk epsilon, baris terreduksi yang kita bahas sebelumnya. Rank metrik koefisien dari sistem linear konsisten dapat kita gunakan untuk menentukan jumlah parameter yang tampil dalam pemecahan. Untuk bagaimana hal itu terjadi, anggaplah bahwa A adalah metrik MXN dengan rank R dan AXB adalah sistem linear konsisten dari M persamaan N. Bilangan tak diketahui. Berikut dari teorema 17 linear konsisten dari M persamaan N bilangan tak diketahui bahwa metrik yang diperbesar A banding B mempunyai baris R tak nol.
karena masing-masing baris ini mengandung satu utama. Berikut adalah bahwa R dari N bilangan tak diketahui adalah pengubah utama yang dapat dinyatakan dalam suku-suku bilangan N kurang R tak diketahui, yang selebihnya dengan demikian dapat disimpulkan sebagai sembarang nilai. Jadi kita mempunyai hasil berikut. Teorema 18, jika AX sama dengan B adalah sistem linear konsisten dari M persamaan N bilangan tak diketahui, dan jika A mempunyai rank R, maka pemecahan sistem tersebut mengandung N kurang R parameter. Jika A metrik 5x7, dengan rank 4, dan jika A X sama dengan B adalah sistem linear konsisten, maka pemecahan tersebut mengandung 7 kurang 4 sama dengan 3 parameter.